Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ageng Prayogo dari mahasiswa manajemen jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tarbiyah dalam rangka meningkatkan spiritual, emosional maupun intelektual, atau bisa disebut juga bagaimana cara untuk meningkatkan spiritual, emosional, intelektual supaya dapat terasah ke arah yang lebih positif. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Ushul Al-Tarbiyah yang diampu oleh dosen Bapak Afif Hussein, LC.MA. Tanpa mengurangi rasa hormat, Pak, mohon maaf kalau gelarnya salah, saya sedikit lupa. Sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan dulu apa itu tarbiyah spiritual, emosional, dan intelektual. Tarbiyah sendiri dikutip dari bahasa Arab yang berarti pendidikan. Berarti pendidikan apa yang harus kita lakukan untuk melatih spiritual, intelektual, dan emosional yang tadi sudah disebutkan. Dan spiritual sendiri yaitu dalam konsep Islam merupakan sikap dari setiap muslim yang merefleksikan Allah atau sikap dari setiap muslim yang merefleksikan Allah sebagai sesuatu yang vital dan pusat kehidupan. Sedangkan emosional adalah wujud dari emosi itu sendiri. Emosional adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan emosi. Emosional bisa timbul karena dibangkitkan atau dirangsangkan. Dan yang terakhir intelektual. Intelektual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut KBBI, yakni cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Bagaimana sih cara kita mencerdaskan spiritual, intelektual, dan emosional kita? Yang pertama yaitu puasa. Puasa dapat mengembangkan kecerdasan spiritual. Apabila seorang muslim sejak dini dilatih berpuasa, maka keimanannya kepada Allah akan semakin bertambah. Ketaatannya menjalankan perintah agama akan semakin meningkat. Peneliti di Amerika menyatakan melalui puasa atau menyucikan jiwa, maka stres atau niat-niat melanggar norma yang ada di dalam diri dapat teratasi. Ia menambahkan saat puasa orang menyadari tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka dari itu semangat spiritualnya akan meningkat dan dapat merasa lebih tenang. Psikolog Universitas Indonesia UI Arif Wicaksono mengatakan sejatinya pemikiran umat Islam harus menjadi positif setiap saat, tidak hanya pada Ramadan tetapi juga harus konsisten di bulan-bulan selanjutnya. Bila manusia terbiasa berbuat baik dan menjalankannya secara tepat, maka dapat terbawa sehingga memberikan aura positif ke setiap orang. Maka dapat disimpulkan, kita berpuasa jangan cuma hanya puasa wajib pada bulan Ramadan, supaya spiritual kita makin meningkat dan tidak turun gitu. Misal kita spiritualnya pada bulan Ramadan sudah meningkat dan setelah bulan Ramadan itu turun lagi. Maka dari itu kita dianjurkan untuk puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis dan sebagainya. Dengan semangat spiritualnya, seseorang berpuasa sebulan penuh akan terus menjaga motivasinya agar senantiasa stabil hingga garis finish, terutama mendekati 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena pada 10 terakhir mereka akan mengejar satu malam yang setara atau bahkan lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam itu orang yang berpuasa akan mengerahkan segala daya upaya agar mendapatkan kebaikan yang belum tentu setara dengan jatuh umumnya di dunia yang fana ini. Singkatnya, kecerdasan seseorang secara spiritual akan senantiasa terus meningkat.
Kemudian yang kedua, puasa dapat meningkatkan atau mencerdaskan emosional. Puasa dapat mengembangkan kecerdasan emosional. Puasa identik dengan menahan hawa nafsu, menahan lapar, dahaga, marah, dan berbagai aspek negatif lainnya dari terbit hingga tenggelamnya matahari. Dengan berpuasa, kita berlatih mengendalikan emosi, menahan keinginan maupun memadamkan nafsunya. Pengendalian diri terjadi secara perlahan namun pasti. Pengendalian diri akan berkembang seiring kemampuan anak menjalankan ibadah puasa, memicu kejadian interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang memungkinkan seseorang atau memahami perasaan, suasana hati, keinginan, dan temperamen orang lain. Saat kita terbiasa sarapan pukul 7, maka rasa lapar akan datang saat tiba waktu makan siang. Begitu juga ketika berpuasa, saat jam makan siang datang, rasa lapar pun akan mengetuk perutnya. Pada saat seperti ini kita mengambil hikmah dari kisah seorang miskin yang terkadang sampai berhari-hari perutnya tidak pernah diisi makanan. Selain itu, kita juga bisa berkunjung ke panti asuhan atau kawasan kumuh yang kehidupannya pas-pasan dengan merasakan penderitaan orang lain. Maka akan muncul rasa empati, rasa peduli, dan rasa kasihan kepada sesama. Bertambahnya kualitas ibadah di bulan Ramadan juga meningkatkan komunikasi sosial dengan keluarga, saudara, tetangga, maupun teman. Puasa sejatinya bukan sekadar menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang berpuasa juga harus mampu menahan emosi dan seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa yang bisa merusak nilai puasa. Maka dari itu, tak salah bila Ramadan disebut ajang melatih diri dan mencerdaskan emosi. Kecerdasan emosional ini mampu mengendalikan nafsu dan bukan membunuh nafsu. Menurut Quraisy Shihab, emosi dan nafsu diperlukan setiap manusia untuk membangun dunia sesuai tuntutan Allah. Melalui kecerdasan itu, manusia dapat mengerahkan emosi atau nafsu ke arah positif sekaligus mengendalikannya agar tidak terjerumus ke dalam kegiatan negatif. Arif Wicaksono berpendapat bahwa puasa mampu mengendalikan emosi seseorang. Baginya, perintah agama memang bertujuan agar pemeluknya dapat mengekang hawa nafsu. Oleh karena itu, bila dijalankan maka mampu mengontrol berbagai penyakit hati dan emosinya menjadi stabil. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita melatih bagaimana kita berpuasa. Yang ketiga, bagaimana cara kita melatih kecerdasan intelektual dalam hal berpuasa. Puasa dapat mengembangkan kecerdasan intelektual. Selain spiritual dan emosional, puasa juga dapat memicu perkembangan kecerdasan intelektual seseorang. Menurut hasil penelitian, puasa meningkatkan hormon pertumbuhan yang mengatur proses metabolisme dan meningkatkan fungsi otak. Puasa meningkatkan protein yang diproduksi otak. Protein ini membantu peremajaan dan regenerasi sel induk otak. Protein ini juga dapat meningkatkan fungsi memori dan motor. Dengan terjadinya peremajaan dan regenerasi sel-sel otak ketika berpuasa, maka kemampuan otak untuk berpikir, bernalar, dan berkreasi akan meningkat. Pertumbuhan pun akan menjadi lebih cepat. Dengan kecerdasan intelektual inilah sejatinya seseorang muslim bisa berpikir, merasa berbuat dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam, karena perilaku seseorang berasal dari pikirannya. Seseorang ateis tidak bertuhan karena ia berpikir bahwa Tuhan ini tidak ada di dunia. Begitu pula dengan orientalis, ia mengatakan, jangan membawa nama Tuhan dalam kehidupan sosial. Tuhan hanya ada di tempat ibadah. Tindakan ini juga berasal dari pemikiran yang memisahkan atau mensekulerkan antara Tuhan, agama, dan sosial. Inilah yang dimaksud dengan kecacatan intelektual. Seorang muslim sejatinya terjauh dari pemikiran sekuler karena
worldview-nya dijaga oleh puasa yang bisa mencerdaskan kecerdasan intelektual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.